Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, jumpa lagi dengan saya Puspawati Po. Di video pembelajaran minggu lalu, saya sudah membahas materi mengenai peranan media dalam pembelajaran. Nah, di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai klasifikasi media pembelajaran. Teman-teman, simak video pembelajarannya dengan baik-baik ya. Oke teman-teman, kita bahas poin yang pertama yaitu mengenai klasifikasi media pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu klasifikasi media pembelajaran. Di sini saya akan membahas kembali atau menjelaskan kembali apa itu klasifikasi media pembelajaran. Jadi, klasifikasi media pembelajaran ini merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan pemakaian karakteristik jenis media. Dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya, kita mendapatkan formal klasifikasi yang meliputi tujuan media penyaji. Yang pertama, media grafis. Nah, media grafis ini dapat disajikan dalam bentuk tulisan. Biasanya yang digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian ide. Kelebihan di dalam media grafis ini yaitu dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian peserta didik. Sedangkan kekurangannya salah satunya penyajiannya itu hanya berupa unsur visual. Nah, kemudian yang kedua, media bahan cetak. Nah, media yang pembuatannya ini melalui proses percetakan. Yang menonjol dalam media cetak adalah dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah banyak dan penyebab terjadinya karena banyak menggunakan media online. Kemudian yang ketiga, media gambar diam. Gambar dapat diperoleh secara fotografer. Di dalam media gambar pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu pembuatannya mudah dan harganya murah. Kelemahannya itu ukurannya terbatas sehingga efisien untuk pembelajaran kelompok. Kemudian yang keempat, media proyeksi diam, media visual yang proyeksikan melalui pesan di mana hasilnya tidak bergerak atau memiliki sedikit gerakan. Pada media proyeksi diam dapat digunakan untuk penyajian pesan di semua ukuran ruangan kelas. Kemudian yang kelima, media audio. Media yang langsung diterima oleh pendengar seperti radio dan recorder. Keunggulan dari media audio adalah memiliki cukup banyak dan kekurangan sifat komunikasinya hanya satu arah. Selanjutnya yang keenam yaitu media audiovisual. Nah, media yang penyampainya itu melalui indera pendengar dan indera penglihat agar siswa dapat memahaminya secara langsung. Kelebihannya dapat meningkatkan daya tarik peserta didik dan kekurangannya lambat dan kurang praktis. Nah, yang terakhir media film. Nah, rangkaian bentuk film yang bergerak dengan bergantian atau dapat ditayangkan dalam bentuk bergerak atau hidup. Keunggulannya itu mampu untuk menggambarkan peristiwa masa lalu secara realitas dalam bentuk waktu yang singkat. Dan kelemahannya itu menekankan materi pada proses pengembangan materi tersebut. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai klasifikasi media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Nah, di sini ada menurut Nana Sudana dan Ahmad Ripai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yakni yang pertama, dilihat dari sifatnya. Media dibagi ke dalam, yaitu ada media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja. Kemudian media visual, yaitu media yang hanya dilihat saja, dan media audiovisual yang jenis medianya itu selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Nah, yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat dibagi ke dalam media. Yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Kemudian media mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide, film, dan video. Kemudian dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, yaitu media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparansi. Dan media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio. Nah, selanjutnya pengklasifikasian media menurut Yusuf Hadimiarso. Menurut Yusuf Hadimiarso, pengklasifikasian media berdasarkan ciri-ciri tertentu dikenal dengan taksonomi media.
yaitu yang pertama, media penyaji yang terdiri dari kelompok 1, grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Dan yang kelompok 2, media proyeksi diam. Kemudian kelompok 3, media audio. Dan kelompok 4, audio ditambah media visual diam. Dan yang kelima, gambar hidup atau film. Yang keenam, televisi. Dan yang ketujuh, yaitu multimedia. Nah, yang selanjutnya ada media objek. Nah, media objek ini adalah media 3 dimensi yang mengandung informasi tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisiknya seperti ukuran, berat, bentuk, susunan, warna, dan fungsi. Yang ketiga, media interaktif. Nah, dengan media ini siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau objek tetapi berinteraksi selama mengikuti pelajaran. Dari pendapat para ahli di atas, maka secara umum dapat mengelompokkan media menjadi yang pertama, ada media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti tape recorder. Kemudian yang kedua, media audio yang mengandalkan kemampuan suara seperti radio, kaset, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media visual, yaitu media yang menampilkan gambar diam seperti foto, lukisan, dan lain sebagainya. Yang keempat, media audiovisual, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film dan video. Nah, teman-teman, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fisik. Media pembelajaran berdasarkan ciri fisik dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi atau 2D, yaitu media yang tampilannya itu dapat diamati dari satu arah pandangan saja yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebar saja, misalnya foto, grafik, peta, gambar, bagan, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Kemudian yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi atau 3D, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Kemudian yang ketiga, media pandang diam atau still picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam atau tidak bergerak atau statis pada layar. Dan yang keempat, media pandang gerak atau motion picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi, film, atau video recorder. Kemudian Kerlis dan Eli juga mengelompokkan media berdasarkan ciri fisik ke dalam 8 tipe, yaitu yang pertama, real object and model, yaitu media dari benda dan model sebenarnya. Kemudian yang kedua, printed verbal, berupa media presentasi verbal tercetak, merupakan kata-kata yang diproyeksikan melalui film bingkai atau slide. Yang ketiga, printed visual. Nah, printed visual ini adalah media visual cetak seperti bahan presentasi grafis, bahan atau peta dan grafik. Yang keempat, still picture, yaitu potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat dipresentasikan melalui buku. Yang kelima, motion picture, yaitu film atau video tape dari pemotretan atau perekaman benda atau kejadian sebenarnya, mau film dari permohonan gambar-gambar. Dan yang keenam, audio recorder, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara musik. Yang ketujuh, programmed instruction, yaitu istilah pengajaran terprogram, yaitu sekuens dari informasi baik verbal, visual, atau audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari pembelajar. Dan yang terakhir, simulation. Simulation ini adalah peniruan situasi atau proses yang sengaja dirancang untuk mendekati atau menyerupai kejadian atau keadaan sebenarnya.
Oke teman-teman, itulah penjelasan materi mengenai klasifikasi media pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.